Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada bagian ini kita akan melakukan deployment via Digital Ocean. Langkah yang pertama, kita perlu registrasi akun terlebih dahulu di Digital Ocean. Kalian bisa klik link yang telah saya sediakan saat registrasi untuk mendapatkan voucher kredit $200 selama 2 bulan. Karena di Digital Ocean itu skema kreditnya itu full di cover kredit dahulu sebelum dana kalian gitu. Jadi selama 2 bulan ada kredit $200 yang bisa kalian gunakan untuk bereksplorasi di Digital Ocean ini. Karena di beberapa tempat ada yang skema kreditnya itu 50-50. Semisal ada tagihan $15 untuk bulan pertama. Maka kredit yang dipakai $7,5 dan dana yang kalian pakai $7,5 juga. Nah, kalau di Digital Ocean beda. Jadi full di cover oleh Digital Ocean dulu yang saya pernah rasakan gitu ya. Jadi lebih enak untuk bereksplorasi, untuk mencoba-coba fitur-fitur terkait di Digital Ocean ini. Untuk registrasi akun memerlukan kartu kredit juga. Untuk saya kemarin itu menggunakan kartu kredit Virtual Genius, bisa dipakai juga, bisa juga menggunakan PayPal ataupun kartu kredit lainnya. Untuk di sini juga kita bisa top up dana menggunakan kartu kredit gitu ya. Jadi kita juga bisa set budget limitnya juga agar tidak terlalu besar untuk per bulannya. Setelah akun berhasil terbuat, nanti tampilan dashboardnya itu seperti ini. Saya coba perlihatkan cara pembuatan untuk VPS-nya. Yang pertama, kita klik tombol create ini, kemudian pilih droplets saja yang di sini. Kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian kita pilih region-nya itu di Singapura, karena itu data center terdekat di Indonesia. Jika sudah, kita akan pilih ke bagian OS-nya mau apa. Kalau saya biasanya menggunakan Ubuntu, versinya usahakan versi yang LTS, saya biasanya seperti itu. Kemudian untuk CPU-nya itu kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk video ini saya gunakan basic saja, tapi untuk melihat-lihat harganya itu bisa klik saja per bulannya berapa. Jadi memang untuk IT seperti ini memang perlu modal, jadi sangat terbantu untuk voucher kredit $200 selama 2 bulan ini. Saya coba gunakan yang basic, kemudian saya pilih yang regular saja. Untuk keperluan demo ini saya gunakan yang paling kecil, yaitu $4 per bulan. Ini adalah spek dari VPS-nya, yaitu 512 MB untuk RAM-nya dan satu CPU, jadi satu core. Kemudian storage-nya hanya 10 GB, lalu ada bandwidth 500 GB. Cuman sepertinya kalau 10 GB agak agak mepet, saya coba ganti dulu. Nah, yang premium Intel aja, yang $8 per bulan untuk keperluan demo ini. Si VPS-nya juga kalau kalian sudah tidak ingin pakai bisa di delete saja agar tidak tercharge gitu ya si kartu kredit kalian. Jadi saya sama seperti yang saya coba demokan, saya hanya jalankan beberapa jam saja lalu akan menghapus si VPS-nya agar tidak eh, memakan biaya tambahan, karena biayanya terus berjalan. Contohnya seperti ini, untuk
tanggal 10 ini ada berjalan 2,33 dolar. Jadi nanti ketika di akhir bulan akan terus naik kalau misalkan tidak di stop. Selanjutnya, jika perlu storage tambahan, bisa klik add volume. Kalau tidak juga tidak masalah. Untuk yang seperti ini itu nggak ada, jadi tidak tersedia. Sedangkan kalau yang perlu request itu berarti perlu submit request dulu ke DigitalOcean-nya karena perlu verifikasi agar tidak disalahgunakan untuk VPS-nya. Kemudian kita akan coba autentikasi itu menggunakan password saja. Kita akan set passwordnya. Pastikan kalian ingat-ingat dengan baik si password VPS-nya agar tidak lupa atau bisa disimpan dimanapun seperti password manager. Karena jika sudah hilang maka perlu create ulang VPS-nya gitu. Saya coba ketikkan VPS untuk password VPS-nya, pastikan semua berhasil tercentang. Untuk ini kita centang saja karena gratis. Kalau misalkan kalian mau ada backup bisa ditambahkan, tapi karena saya hanya bertujuan untuk demo saja, jadi tidak akan menambahkan ini. Kemudian untuk manage database juga tidak perlu karena kita belum menggunakan database. Selanjutnya kita set satu droplet saja, lalu kita namakan contohnya saya akan ganti demo heritage. Ini bebas untuk hostname-nya, cuman agar tidak bingung dengan droplet yang saya punya, saya namakan seperti ini. Untuk tag-nya bebas, mau apa. Saya pilih projectnya yang develop.id saja. Untuk galeri tag ini project saya yang lain, jadi saya pilih yang di develop.id saja. Kemudian create droplet dipilih. Kita tunggu beberapa saat. Sambil menunggu, saya perlihatkan untuk website gallery.tag. Ini website yang di hosting di DigitalOcean juga. Jadi DigitalOcean itu cukup membantu saya karena ketika kita mau hosting yang project Nook seperti ini, jika di Niaga Hoster ada beberapa kendala waktu saya coba research. Makanya saya coba deploy menggunakan VPS di DigitalOcean ini. Jika sudah berhasil tergenerate, si VPS atau droplets-nya akan muncul seperti ini. Nah, sudah berhasil tercreate, kita coba cek dulu untuk IP-nya seperti ini. Ini ada 1 GB RAM, 1 core CPU, storage-nya 35 GB dan ada di Singapura, Ubuntu 22.04. RAM diperlukan sekali ya, karena kalau misalkan terlalu full si RAM-nya gitu ya akan ngehang gitu saat diakses melalui terminal. Jadi usahakan seminimalnya 1 GB sih untuk RAM-nya. Oke, saya coba cek lagi. Oke, ini sepertinya sudah bisa diakses sepertinya. Saya coba buka terminal dulu. Kemudian untuk loginnya itu
kita bisa ketikkan SSH root. Ini username defaultnya yang tadi di DigitalOcean, kemudian IP-nya. Jika kalian belum ada SSH, bisa install SSH dulu, baik di Windows ataupun di Linux atau di Mac. Nanti cara loginnya itu seperti ini, SSH spasi root at IP. Kita ketikkan yes saja untuk hostnya, kemudian passwordnya kita masukkan yang telah kita set sebelumnya. Seperti ini. Jika sudah berhasil login, tampilnya seperti ini. Kita coba cek. Kita cek untuk CPU-nya masih 0%, kemudian memorinya ada sampai 1 GB dan swapnya masih 0. Kita coba cek dulu langkah-langkah selanjutnya. Kita akan set memori swap Ubuntu dulu. Kita akan coba tambahkan swapnya dahulu. Kita ketikkan swap on, show dulu, berarti belum ada. Oke, kita buat swap barunya itu ini 1 GB swap. Jadi di Linux itu ada namanya swap, jadi ketika memorinya full bisa menggunakan alokasi dari swap tersebut. Saya set 1 GB saja. Kita bisa cek di sini. Oke, 1 GB. Oke, kemudian kita berikan permission ke root saja. Swap file. Oke, kita ketikkan yang ini. Oke, selanjutnya swap on, swap file. Nanti saya coba tambahkan di Notion. Ini belum ada di sini karena saya lupa. Nanti saya coba tambahkan agar tidak membingungkan. Kemudian kita cek lagi menggunakan swap on show. Nah, sudah ada 1 GB untuk swapnya. Kita cek. Nah, sudah ada 1 GB di sini. Jadi ini cukup penting karena kalau misalkan memorinya full, dia akan hang kalau belum ada swapnya. Oke, selanjutnya itu kita lanjut ke step yang ada di sini. Nanti akan saya tambahkan stepnya tuh di sini. Add swap. Kita lanjut dahulu. Yang pertama itu kita akan install Nginx-nya. Caranya ketikkan sudo apt update. Kita tunggu. Nah, ketika sudah, kita jalankan sudo apt install Nginx. Kita enter saja karena itu y-nya huruf besar, jadi otomatis akan pilih yes. Kita tunggu dahulu. Kemudian ini langsung kita oke saja karena itu pilih service yang mau di restart. Jika sudah, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Ini bisa kita copy saja untuk menginstal npm di VPS kita. Kita enter di sini. Kita tunggu.
Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu komen yang source base RC ini. Kita ketik, oops, ininya nggak ke paste. Nah, jika sudah, kita bisa ketikkan npm install 20 untuk menginstal Node versi 20. Nah, jika sudah, kita verifikasi menggunakan Node minv, yaitu versi 20 ini. Oke, jika sudah, kita akan download kode yang ada di repository GitLab ini. Istilahnya itu kita clone si projectnya. Kita copy yang HTTPS ini. Caranya cukup git clone seperti ini. Kita set username-nya itu Levi008. Untuk passwordnya sebentar, saya coba akses dulu si tokennya. Saya coba pause dulu ya.